Oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini kita akan membahas tentang si MIPI tester. Ini MIPI tester, masih tentang box ini ya. Ini sekarang kita akan coba bahas fungsi ataupun fitur yang dimiliki oleh MIPI box ataupun MIPI tester ini ya. Bagi teman-teman yang kebingungan menggunakan MIPI box ini ataupun yang masih takut salah langkah, sama saya juga masih mendalami MIPI box ini karena ini baru saya miliki ya, meskipun box ini adanya sudah lama sejak tahun 2019. Ini sudah ada entah 2018 ya, pastinya saya tidak tahu. Yang pasti saya miliki baru-baru ini, jadi pengenalan software belum bisa saya jelaskan secara mendalam. Jadi yang saya pahami saja yang saya jelaskan di sini ya. Saya mulai buka saja aplikasinya. Di sini dia menggunakan MIPI tester versi P220 dengan firmware 10302 ya. 10302 ya. Untuk versi firmware-nya ini sudah saya update. Saya bahas mulai dari bagian sebelah kiri ya. Saya bahas dari sebelah kiri dulu. Dan di sini home itu tampilan default awal ya, kayak begini tampilannya. Untuk setting ini ada update firmware. Jadi jenis MIPI box ataupun MIPI tester ini tidak otomatis update firmware, beda sama box yang sudah ada sebelumnya. Yang box yang sudah ada sebelumnya itu update firmware otomatis ke server ya, tapi yang ini beda, dia harus manual, harus dipilih ke direktori ataupun file yang sudah di-download oleh kita ya. Contoh, saya contohkan untuk upgrade-annya, jenisnya ini jenisnya bin, dan kita klik dan dia otomatis akan mengupdate firmware ya, kayak gitu. Kita tunggu sampai update firmware-nya selesai. Ini fungsi update firmware. Dan jikalau ada updatean terbaru ya, caranya stepnya kayak begitu lagi, arahkan ke folder binnya ya. Dan untuk language setting ini ada dua bahasa karena ini asalnya dari Cina, jadi ada English dan Cina saja, tidak ada bahasa lainnya. Lanjut ke ini bagian setting sudah ya, jadi hanya ada dua pilihan. Ini ada pilihan UFS, ini UFS untuk UFS 2.0, 2.1, 2.2 mungkin ya nantinya. 2.2 sih memang support. Untuk seri 2.1 ya, saya coba pasangkan. 2.1 berarti dia gak ada UFS nya, gak ada stok, jadi saya mempraktekannya di UFS yang ada saja. Ini UFS 153 ya. Ini saya langsung bahas karena fungsi dan fiturnya pun sama ya. UFS 2.1 sama UFS 3.0 ataupun 3.1 ya, sama saja, fungsinya sama, cuman beda IC-nya saja dan penempatannya. Di sini saya gunakan tab UFS 153, BGA 153. Saya pilih ke tab bagian UFS 3
kali 0 ya. Dan ini di sini ada beberapa pilihan untuk gearnya, atau gear ini fungsinya adalah koneksi pengadapteran koneksi adapternya ya nantinya. Kalau HSG 2A berarti kecepatannya ini maksimal, ini kecepatan readnya 32 MB. Kalau HSG 1A ini hanya maksimal ke 8 MB. Kalau PWM ini ISP jenisnya ya. Kalau PWM itu ISP, ini jenisnya maksimal sampai 4 MB per second. Kalau PWM G2 ini lebih kecil lagi. Oh sama, ini PWM 4 MB. Kalau PWM G3 ini sama, kecepatannya sama. Kalau di box lain berarti ini fungsinya untuk mengatur clock ya, clock. Dan ini untuk ISP dan adapter. Saya gunakan yang HSG2A karena saya menggunakan adapter. Dan kalau Red Android Info ini fungsinya membaca sistem yang sudah tertulis di IC yang diidentify ya. Kalau misalkan eMMC ya mungkin IC eMMC ROM-nya terbaca. Kalau di UFS ROM yang sudah tertanam di IC UFS dia terbaca. Backup security partition ini akan membackup security yang penting ya setelah IC selesai dibaca, dan dia otomatis terbackup tanpa perlu kita backup secara manual satu persatu ya. Saya contohkan, saya cek keseluruhan ya. Nah, dia mulai membaca IC UFS. Nah, dia kalau di checklist backup security, partisinya akan otomatis terbackup dengan sendirinya ya, tanpa perlu kita backup secara manual satu persatu. Nanti dia membackup partisi yang warna kuning. Kalau di bagian ini warna kuning, dan ini GPT1 GPT2 itu address untuk repartisinya ya. Nanti kita buka di C release backup Samsung KLUDG, nanti ada keterangannya di folder WP tester ini ya. Untuk mulai menganalisa kerusakan UFS ataupun melihat kesehatan UFS di bagian ini ya, ataupun di MIPI tester ini nggak ada keterangan lainnya ya. Jadi saya bahas lanjut aja langsung. Ini di sini tertera brand Samsung, ini brand ini nama vendor pembuatnya ya. Kalau brand ini, nah ini jenis versi firmware, bukan versi firmware, ini versi UFS-nya. Dan ini bot yang digunakan bot A sama bot B biasanya ya, tapi ini menggunakan bot A karena dia berjenis chipset untuk digunakan di seri Qualcomm. Ini clocknya maksimal di 19,2 MHz, dan untuk kapasitas ataupun daya isi internalnya ya ini 119 GB. Modelnya ini brand ataupun nama serinya ini ada di sebelah sini. Data ini data pembuatan, dan RPM ini RPM 0 ya. Ini OTP one time programmer, ini not locked, dan dia menggunakan firmware version 0,005. Dan itu keterangannya ada ya di atas. Ini device lifetime ini ada keterangannya ya. Kalau misalkan dia lifetime-nya sudah memenuhi batas ambang pemakaian, ya akan warna merah sama kayak di box sebelumnya. Ini sama
tadi saya sempat tidak lihat. Sama untuk keterangannya sama, cuman bedanya ini kalau di bagian partisinya dia ditandai dengan warna kuning kayak gini ya, warna kuning. Dan untuk misalkan untuk fitur di sebelah kanan ini ada jumping info. Jumping info fungsinya untuk mengamankan file NP ya, biar NP tidak korup ataupun tidak rusak pada saat kita meread ataupun membaca IC tersebut ya. Ini jumping info fungsinya seperti itu. Untuk fix GPT ini memperbaiki partisi yang error atau rusak ya, Untuk ini unit 0 ini sampai dengan 5 ini fungsinya saya belum bisa jelaskan karena setiap saat saya perbaikan IC UFS maupun MMC fitur ini tidak saya gunakan ya. Untuk backup XML ini akan membaca ataupun membackup jenis file yang berbentuk XML yang nantinya bisa ditulis di factory image ya, kayak gitu ya, backup XML ya. Saya contohkan select partition. Ini partisinya harus di checklist dulu salah satu. Coba saya desktop aja ya. Nah, ini akan membackup partisinya ya, tapi ini keseluruhan kayaknya di backup ya. Oh, lama ini. Nah, mungkin kayak begitu. Ini backup XML yang nantinya akan berbentuk file flash kayak begitu ya. Ini kalau read, ini readnya satu-satu, tinggal kita pilih yang mana yang mau kita backup, pilihnya manual satu-satu, yang pentingnya aja mungkin ya. Nanti kita read contoh saya backup yang mudah dulu, read. Nah, dia kita lihat filenya akan berbentuk seperti apa ya. Nah, ini hasil backupannya. Ini jenis filenya nanti akan seperti ini. Kalau yang backup XML kayak begini ya, ini berjenis XML, nanti akan berbentuk seperti file flash ya kalau yang XML. Nanti kita read, setelah di read selesai, mungkin ini erase. Fungsi erase ini untuk menghapus salah satu partisi ataupun keseluruhan ya kalau kita checklist. Dan write ini untuk menulis file yang mau kita tulis, untuk verify, untuk memverifikasi file tersebut apakah sudah sesuai ataukah error, kayak begitu ya. Fungsi yang di bawah sudah, yang di atas ini partisi LUN sampai dengan 5. Ini bagian partisi LUN perlunya. Tinggal kita kalau mau menulis, tinggal kita sediakan file LUN yang mau kita tulis dari backupan. Fitur ini sama saja dengan write bot 1 bot 2 kalau di MMC ya. Ini tidak ada file backupannya ya. Saya skip aja yang ini. Nanti kalau misalkan teman-teman mau menguji coba menulis backupan, nanti tulisnya di sini. Ini auto untuk menyesuaikan yang mana yang mau di ukuran berapa yang mau di backup ataupun yang mau dibaca ya. Dan lanjut ke factory. Di sini ada beberapa pilihan. Ini untuk menulis file, ini biasa berjenis file flash ya, jenisnya XML. Ini saya coba di sini
terlebih dahulu. Nah ini kalau misalkan XML dimasukkan, dia akan keterangannya semua partisi akan muncul ya. Tapi kekurangannya di MIPI box ini, kalau write XML selesai dia tidak akan bisa langsung nyala ke CSC mode ya. Kalau misalnya saya write file CSC, dia akan hanya restart, namun kelebihannya dia tidak akan mentok di password mode ya. Kalau write via MIPI ini via XML ke UFS, nanti dia akan nyala sih, cuman tidak bisa masuk ke bot 1 ataupun ke bot 2, dia akan restart melulu. Nanti flashing finishingnya jadi flash via UP ataupun tool lainnya melalui metode fastboot ya, kayak begitu. Untuk tool di sini tool ada beberapa pilihan fungsi ya ataupun fitur. Di sini ada hardware recovery, ada ini factory reset untuk Android sampai dengan Android versi 11. Ini fitur ini untuk mengkondisikan ataupun mereset pabrikan untuk sebuah ponsel, tapi dengan metode ISP ataupun UFS ya, kayak gitu. Untuk erase PHP partition untuk menghapus akun Google, Android Miss untuk sama untuk memaksa dia masuk ke factory recovery mode, bukan factory ya. Remove my account, ini Qualcomm untuk menghapus akun Mi yang bandel ya. Nah ini fungsi tool, ini harus di-read dulu nantinya ya. Kalau misalkan tab mau nge-flash ataupun nge-flash factory image, tinggal ini semua di checklist, dipilih semua. Ini otomatis checklist ya, nanti tinggal kita flash dan kita tunggu sampai dengan selesai. Nah ini mungkin sudah semua ya saya bahas ya di fungsi factory. Kalau di Android ini belum ada tampilan pilihan tab ataupun belum ada pilihan apapun ya. Di sini mungkin akan ada updatean ke depannya mungkin ya. Dan di bagian service ini ada beberapa pilihan dan ada read descriptor. Ini fungsinya untuk membackup security UFS tersebut ya. Ini read attribute sama read flag sama ini. Ini fungsinya descriptor di sini. Kalau di JTAG Plus ini bagian programming konfigurasi LUN ya namanya ya. Kalau di atribut ini sama konfigurasi LUN juga. Ini nggak perlu di setting sih ya. Kalau masukkan konfigurasi LUN, dia akan otomatis terprogram mengikuti hasil read yang di write tersebut ya. Dan untuk misalkan membaca ataupun meread deskriptor, nanti ada di bagian bawah sini. Ini ada reset, read, write, load, save ya. Nanti kita pilih bagian kolom yang bawah ini, nanti disesuaikan sama kebutuhan yang akan kita lakukan ya nantinya ya. Ini atribut di bagian bot berarti ya, mengatur bot LUN A atau LUN B. Kalau di MMC ini bot 1 bot 2 ya, atau bot disable ini sama saja. Ini ada kecepatan clocknya ini sampai 52 MHz, namun ini disesuaikan saja sama DAM yang sudah ada, jadi ini tidak perlu disetting. Kalau plug, ini plug bendera, yang nggak tahu ini fungsinya buat apa ya, belum saya coba perdalam ini bagian ini. Dan mungkin selesai sudah pembahasan di bagian UFS ya. Lanjut ke pembahasan IMMC. Saya coba untuk IC IMMC. Untuk IMMC saya gunakan IMMC, ini ada Micron ya. Coba saya praktekkan di Micron. Kelebihan MIPI box ini, kalau misalkan read IC Micron, dia tidak perlu jumper pin dulu ya, langsung konekkan saja ke boxnya, dia akan otomatis membaca si IC Micron tersebut ya. Jadi tidak perlu ada
di jumper dulu, beda sama box-box yang lain. Kalau tidak terbaca harus di jumper dulu, terutama di box kita. Kalau di MIPI ini tinggal konekkan saja. Kita rubah tabnya ke tab IMMC. Kita mulai read, connect IC. Nah, ini IC IMMC nya sudah terbaca. Dia berjenis, oh ini enggak ada namanya ya, enggak ada nama IC IMMC nya. Kalau modelnya ini SOJ97Y tahun 2018, RPMB nya sudah 57.507.122, kapasitas 29 GB, dan ini ada nama brandnya Redmi Note 6 Pro ya. Ini sudah. Nah, di bagian ini keterangannya sama kayak tadi di UFS. Untuk di kolom sebelah kanan ini ada perbedaannya. Yang tadi lun per lun, yang ini baud 1 baud 2 ya. Ini baud 1 baud 2 sama kayak di box-box sebelumnya. Kalau kita mau write ataupun meread, tinggal kita sesuaikan berapa yang mau kita backup ataupun yang mau kita tulis, tinggal kita klik kolom 1. Kalau mau semuanya, checklist semua di sini ya, jadi warna hijau semua. Kalau kita mau nulis ataupun kita mau backup, di sini semua. Kalau mau satu persatu, partisi per partisi, kita pilihnya di all aja, kita checklist. Kalau mau satu-satu ya satu persatu di checklistnya. Nanti kita tinggal masuk ke bagian read ya. Ini ada tombol read, ini ada read ya. Dan kalau misalkan read ini mau membackup partisi, dan sebaliknya kalau mau menghapus ini pilih salah satu, tinggal kita erase. Dan backup XML sama kayak yang tadi ya, ini berjenis, kalau di Qualcomm ini berlaku, kalau di MediaTek ini tidak bisa berlaku ya, tidak bisa difungsikan. PixGPT ini sama, sudah saya jelaskan tadi ya di bagian UFS. Untuk write juga sama, ini kalau misalkan write berarti file yang di atas ini buat ext csd, masukkan semua, tinggal kita write. Kalau misalkan mau satu-satu, klik yang mana nanti kita masukkan, lalu kita tinggal write. Itu kayak begitu ya. Untuk urutan partisinya ini berurut 1 P0 sampai dengan P65, ini berurutan. Di sini sudah ya, bagian ini sudah semua ya. Ini user area XTCSD, ini fungsinya saya tidak paham. Dan lanjut ke bagian factory ya. Di sini sama seperti tadi, XML file, menulis file flash yang berjenis RAW nantinya ya. Kalau di toolnya ini sama, tidak ada yang berbeda sama fitur yang dimiliki tadi UFS. Kalau di Android ini sama. Untuk di bagian servisnya ini yang berbeda ya. Ini ada beberapa pilihan, dan ini untuk mengatur baudnya ya, mau baud 1, baud 2 ataupun enable not enable for baud ya. Dan ini sebenarnya tidak perlu disetting, tinggal kita pilih yang mana yang digunakan ataupun yang mana yang mau digunakan, ataupun chipset apakah yang sedang kita kerjakan ya. Nanti ada pilihannya di sini, tinggal kita klik lalu set konfigurasi, dan dia akan otomatis mengeset baudnya ya. Jadi tidak perlu kita setting secara manual.
Dan ini sudah berubah ya boardnya, jadi board 1 enable board yang tadinya ini user area kalau nggak salah ya. Saya identify kembali. Kalau misalkan dirubah ke Qualcomm 1, nanti dia akan berubah ke user area ataukah sama saja, kita lihat. Ya, ini bot not bot berubah berarti ya, tapi ini kok not bot ya. Ya mungkin begitu fungsinya. Ini untuk program RPMBK ini harus ada backup-nya terlebih dahulu ya, kayak begitu. Ini ada read RPMB, ini tidak berfungsi. Program RPMB ini juga tidak berfungsi. MMC format ini tidak berfungsi. XD info ini untuk melihat info yang IMMC yang untuk mengetahui info IMMC yang sudah diidentifikasi ya. Ini keterangannya ada di sini. Repair IMMC lifetime, nanti ini fungsinya untuk merepartisi ya, repartisi IMMC yang sudah urgent. Ini kalau fungsinya di MIPI berarti repair IMMC lifetime. Kalau untuk Samsung saya belum coba. Hardware reset ini untuk mereset mungkin, tapi ini tidak berfungsi juga. Unishock ini tidak, oh ini suci. Kalau Unishock ini fungsinya ini nggak tahu buat apa ya. Saya coba identify kembali. Apakah ada yang berubah? Oh ini berubah botnya ya. Di bot 2 Unishock ini kan Spectrum ya. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini ada tab yang paling bawah. Ini saya coba ganti ke IMMC Samsung. Apakah dia berfungsi ya? Saya coba gunakan fitur edit cheat. Oh ini bisa ya, nanti tinggal kita rubah cheatnya mau dirubah ke mana ya. Dan ini cheatnya yang ada ini versi lama semua, KMPTU, KMJS, KMKJS. Wah, ini versi lama semua. TUM versi lama semua, nggak ada yang baru, ini bisa ya, berarti berfungsi. Cheat edit MMC geometry edit ini fungsinya 2, merubah bot size ya. Bot 1 mau dirubah ke ukuran berapa, ini sampai 16 MB, RPMB sampai 8 MB. Ini berfungsi. Remote write protect ini sama, ini menghilangkan ataupun memperbaiki write protect aktif ya. Ini factory format ini tidak bisa berfungsi ya. Remote protect ini juga nggak berfungsi. Apa-apaan ya. Fitur berikutnya ini Kingston
SK Hynix WDC Micron, dan hanya itu saja mungkin ya yang bisa saya jelaskan, karena memang sebagian tab ini tidak berfungsi di jenis eMMC ya. Kalau di UFS tadi hanya sedikit yang berfungsi, yang sedikit yang tidak berfungsi, kebanyakan bisa digunakan. Kalau di tab repair eMMC ini belum banyak yang bisa digunakan secara maksimal ya. Jadi pembahasan mengenai tab ataupun fitur yang dimiliki MIPI tester ini mungkinnya sudah selesai, dan kelebihannya untuk MIPI tester ini untuk saat ini ya, mudah-mudahan kedepannya update untuk softwarenya. Jadi untuk MIPI tester ini kelebihannya dia hanya punya kecepatan read write saja, sementara untuk fiturnya masih kalah jauh sama box sebelumnya ya, mungkin begitu. Jadi buat teman-teman yang memiliki ataupun yang belum memiliki MIPI tester ini, silahkan dipertimbangkan dulu ya, ataupun silahkan kalau yang sudah punya dipelajari terlebih dahulu, karena video ini hanya pengalaman saya saja yang mungkin kurang lebihnya ada beberapa teman yang sudah menggali lebih dalam, dikarenakan untuk fitur FFU juga untuk eMMC seri Samsung FFU ini belum ada fiturnya, fitur update firmware FFU hanya ada di Kingston saja. Jadi ya kayak begitulah, teman-teman bisa nilai sendiri box mana yang punya keunggulan dan box mana yang mempunyai kekurangan. Jadi intinya box yang digunakan untuk perbaikan ponsel itu ada kelebihan ada kekurangannya, pasti itu ya. Setiap tool juga ada kekurangan ada kelebihannya, dan kita sebagai teknisi dituntut untuk memaksimalkan kinerja setiap tool ataupun alat yang kita miliki ataupun yang kita pergunakan ya. Harus pandai-pandai berkreasi. Dan mungkin penjelasan mengenai fungsi tab di MIPI tester versi 2.20 ini selesai. Saya tutup dikarenakan programnya sudah semua saya bahas. Tidak ada lagi yang bisa dibahas, dan mungkin sekian dulu video ini. Tambahan mungkin kecepatan di read ini, dia yang saya dapati sampai kecepatan write di UFS itu memang tidak semua sama ya, tapi angka di maksimal menyentuh 48 MB per second ya kalau writing UFS. Itu saja mungkin tambahannya. Bila ada salah kata maupun salah memperagakan ataupun salah kerak silahkan koreksi di kolom komentar, karena intinya dari segi bahasa saya suka belepotan, mohon dimaklum. Sekian dan terima kasih. Pengenalan MIPI tester P220 selesai, karena software ini hanya memiliki, karena box ini hanya memiliki satu software, jadi tidak ada lagi yang bisa saya bahas. Sekian dan terima kasih.